Saya mau bilang begini, ada peribahasa bilang assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara. Ya, nah kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Dan di sana ada distorsi yang sangat besar tadi itu. Orang yang punya kemampuan lebih ya sama-sama bebannya sama-sama tidak dibeban dengan orang yang miskin. Pernyataan bahwa tadi negara kejam. Nah, itu keji. Kalau menurut saya, karena dia belum paham. Entar dulu Bang, nanti kan giliran Abang dong, gantian ya. Karena dia pun belum ngerti ini duduk soalnya. Wajar. Karena ada orang yang memang sengaja mau menimbulkan kegaduhan. Karena undang-undang, ya PPN memberikan ruang pada pemerintah 5-15%. Karena undang-undang, ya PPN memberikan ruang pada pemerintah 5-15%. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Ngaco kan? Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah ya. Berarti barang-barang ini minggu depan ya Pak ya? Jadi jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo, kalaupun naik itu hanya bagi barang mewah. Kita tahu ya, kalau barang-barang mewah itu yang biasa beli itu siapa? Jadi kalau ada yang protes terkait dengan kenaikan PPN 12%, menurut saya itu paling orang-orang kaya. Ya, orang-orang elit yang biasa protes seperti itu. Ya, HP yang mahal-mahal saja mereka beli, tidak protes. Dan kemarin di saat PPN dari 10% naik 1% menjadi 11%, tidak ada tuh yang keluar-keluar bahwa ini pemerintah ini menekan rakyat, pemerintah ini menginjak-injak rakyatnya sendiri. Semuanya pada mingkem. Kenapa? Karena saat itu PDI Perjuangan masih bersama pemerintah. Namun sekarang ketika PDI Perjuangan tidak lagi bersama pemerintah, kalah di Pilpres, kalah di Pilkada atau Pilgub, mulai menunjukkan seolah-olah diri mereka adalah partai yang membela wong cilik. Nah teman-teman, terkait dengan pling-plangnya PDI Perjuangan ini ya, saat masih di pemerintahan dan di luar pemerintahan, mendapatkan respon yang ya cukup miris dari netizen-netizen Indonesia. Mari kita simak. Rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Kalau PPN naik, bukankah itu produk partai penguasa? Tapi lihat bagaimana narasi dilempar ke publik. Mereka seakan-akan tidak tahu menahu, sibuk menyalahkan pihak lain, bahkan memainkan peran seolah-olah mereka yang paling peduli pada rakyat kecil. Lalu ada Prabowo Subianto, yang sejak awal memperjuangkan agar kenaikan PPN ini hanya menyasar kalangan atas. Ia berusaha melindungi masyarakat bawah dari dampak kebijakan ini.
Hasilnya, kenaikan PPN dibatasi hanya 1% dan hanya menyentuh transaksi tertentu. Namun, kontribusi seperti ini justru jarang sekali mendapat sorotan. Mengapa? Karena ada yang lebih senang menciptakan kesan bahwa mereka adalah penyelamat rakyat dibanding mengakui fakta di balik layar. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Ketika beberapa pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiba-tiba berteriak menolak kenaikan pajak pertambahan nilai, kita patut bertanya, mengapa baru sekarang? Apakah mereka lupa bahwa partai mereka yang merancang dan menyetujui kebijakan ini di parlemen? Atau ini hanya bagian dari strategi pencitraan untuk mencuci tangan di depan rakyat? Ironi terbesar dari semua ini adalah bagaimana narasi yang dimainkan begitu sederhana namun mematikan. Publik hanya perlu satu headline provokatif. PPN naik, beban rakyat bertambah, dan seluruh amarah langsung diarahkan pada pemerintah. Padahal, fakta di baliknya adalah kebijakan ini dirancang oleh tangan-tangan mereka yang kini justru paling keras bersuara di depan kamera. Narasi politik seringkali seperti ini, lempar batu, sembunyi tangan. Ini Rike Diapetaloka. Rike. Saya stick ya, biar masyarakat Indonesia paham. Waktu di zamannya SBY, ya toh, BBM naik 200 rupiah, kurang lebih. Orang ini yang action menangis. Orang ini yang berkuar-kuar di sana atas kenaikan BBM 200 rupiah. Seakan-akan waktu jadi oposisi di eranya SBY, pro rakyat kecil, bersama rakyat kecil. Seolah-olah. Rike, Diapetoloka, rekam jejak kamu itu udah paham kita ini. Waktu 2014 sampai 2023, Anda adalah partai pemenang, ya toh, partai di pemerintahan Pak Jokowi. Partai berkuasa. Aduh. Selama BBM naik, hampir kurang lebih 7 kali naik, Anda kemana aja? Kemana aja? Kau nggak action menangis atau berkuar-kuar? Justru membela keputusan dari Presiden Pak Jokowi waktu itu dari partai Banteng, petugas partai. Kan itu kan, anggaran dasar anggaran rumah tangga, apa yang ditugaskan itu petugas partai. Artinya apa katanya ketua umum kan gitu. Di 2021 Pak Jokowi mengusulkan PPN 11 menjadi 12, naik 1%. Nggak ada yang protes. Dengan tancap gas PDIP menggagas bermusyawarah sama 7 partai perwakilan di Senayan. Cuma 1 partai yang enggak setuju. Apa itu? PKS. Sudah jelas. Koalisi pemerintahan diketuai oleh PDIP. Di sana mengajak 7 partai untuk mengesahkan PPN 12% dari 11 naik 1% menjadi 12, menjadi undang-undang diterapkan dan dilaksanakan tahun 2025. Itu PDIP, dari partai PDIP yang mengusulkan. Setelah Sekarang, menjadi undang-undang di sana diketok palu dan diterapkan di tahun 2025. Kan seperti itu. Setelah 2024 menjelang 2025, ini banyak oknum-oknum PDIP ini, kader PDIP ini atau pendukung PDIP ini berkuar-kuar seakan-akan ini salahnya Prabowo. Prabowo menjabat 2 bulan. Di mana Prabowo mengusulkan PPN itu naik? Itu sudah diterapkan, dilakukan, disahkan oleh 7 partai yang ada perwakilan di Senayan 2021 dan diterapkan menjadi undang-undang dilaksanakan 2025. Sekarang berkuar-kuar lagi Diapetoloka ini, padahal dari partainya Anda waktu itu partai ketua koalisi pemenang DPR RI terbanyak 128 partai pemerintah. Sekarang menjadi oposisi seakan-akan pro terhadap rakyat kecil, seakan-akan menyinggung dan mengkritisi kebijakan PPN dari 11 ke 12 naik 1% menjadi 12%. Padahal itu sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, langsung diketuai oleh kader PDIP, ketua panjanya. Ingat, waktu di era COVID, PPN kita 10%, di sana diusulkan menjadi 11%. Kenapa waktu itu kok nggak keluar-keluar? Kok nggak mengkritiki?
atau nggak protes. Karena waktu itu PDIP masih partai berkuasa. Biasa. Ya toh? Setelah mencalonkan diri, Ganjar didukung oleh PDIP, kalah di 2024. Ya toh? Dimenangkan oleh Prabowo, sekarang sok mengkritisi. Sok bersama wong cilik. Padahal PPN 12% ini sudah digagas, diketuai oleh PDIP, ketua panjangnya. Diusulkan oleh partainya PDIP, yaitu Pak Jokowi, yang disebut petugas partai. Kan seperti itu. Sekarang seakan-akan mengkambing hitamkan pemerintahan sekarang. Aduh, Mak. Ini yang mengusulkan dari partai Anda, yang mengesahkan rembukan musyawarah, mengajak 7 partai mendukung, 7 partai mendukung yang diajukan Pak Jokowi. Sekarang kok menyalahkan pemerintahan yang sekarang. Inilah kalau PDIP jadi oposisi yang seakan-akan pro rakyat. Kemana aja? 9 tahun. Banyak rakyat kecil itu digusur. Apakah ada kader PDIP bersama rakyat memperjuangkan nasib rakyat waktu itu? Nggak ada kelihatannya. Nggak ada. Justru kebanyakan kader PDIP membela pemerintah, bukan membela rakyat. Aduh. Salam akal waras. Dulu RKB naik BBM era SBY nangis-nangis actionnya. Sedangkan menjadi partai berkuasa hampir 7 kali naik, diam baik. Justru mendukung pemerintah dan membela pemerintah. Sekarang seakan-akan bersama wong cili dan mengkritisi PPN 12%, padahal dari partai Anda, dari kader Anda yang mengusulkan, dan partai PDIP yang mengajak 6 partai untuk mendukung pengesahan menjadi undang-undang 12% ini. Partai PDIP, partai penuh drama dan partai penuh dengan kebohongan. Masyarakat Indonesia pasti setuju banget kalau partai yang satu ini dibubarkan aja dari negara ini. Ketua DPR-nya diganti menjadi anggota DPR yang lain. Karena partai PDIP itu partai bermuka dua. Banyak gadabrus. Partai bermuka dua, guys. Kalian mengesahkan, kalian menolak. Dasar bermuka dua. Partai bermuka dua, lebih baik dibubarkan partai PDIP. Saya setuju banget. Sales RUU HPP si Deddy Sitorus ini emang suka blunder ya sama omongannya sendiri. Ini lupa ingatan apa gimana sih? Hah? Tahun 2022 saat kalian berkuasa di era Pak Jokowi, kalian tetap menaikkan PPN dari 10% ke 11%. Apakah di tahun 2022 itu perekonomian kita baik-baik saja di saat kita semua sedang berjuang ya, bangkit lagi setelah pandemi Covid? Hah? Apakah perekonomian kita baik-baik saja kala itu? Sedangkan kalian tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11% sesuai amanat undang-undang HPP. Ada nggak kader kalian ini teriak-teriak kenaikan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon-pohon kehidupan? Kenaikan PPN bisa menjadi perekonomian rakyat semakin sulit. Apakah ada yang teriak-teriak tolak kenaikan PPN 11%? Nggak ada yang teriak-teriak. Dari kader kalian semua pada mingkem. Apakah ada? Apakah ada? Kenapa sekarang ngomongnya kayak begini ya? Kenaikan PPN 1% mulai 2025 bikin heboh. Yuk kita bahas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, biar nggak salah paham teman-teman. Kita tahu kan PPN ini udah ada dari dulu, tapi kenaikan 1% ini ternyata ada cerita besar di baliknya. Jadi siapa sih yang berperan harus bertanggung jawab dalam keputusan ini? Ya, kita bongkar fakta di sini. Jangan salah fokus. Kalau mau bicara soal siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini, jawabannya jelas. Ada di tangan partai penguasa saat itu, yaitu PDIP, sang banteng merah. Pas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP yang menaikkan tarif PPN ini disahkan, PDIP adalah partai dengan jumlah kursi DPR terbanyak kan. Ketua DPR-nya Puan Maharani juga berasal dari PDIP. Bahkan ketua panja UU HPP-nya Dolvi OFP juga dari PDIP. Jadi kalau sekarang ada yang marah soal kenaikan PPN ini, kita harus ingat teman-teman, siapa yang ada di balik pengesahannya pada saat itu? Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang bikin kenaikan ini nggak begitu berat, yaitu Pak Prabowo berhasil memperjuangkan pembatasan pelaksanaan PPN ini. Berkat beliau, kenaikan itu hanya berlaku buat kelas atas dan barang mewah semata, serta sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN. Barang kaya seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah,
Selain itu juga layanan strategis kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap aman. Lucunya teman-teman, sekarang PDIP ini malah kayak lupa ingatan loh soal perannya dalam pengesahan undang-undang ini. Malah terlihat kayak cuci tangan. Padahal ya, keputusan itu ada di tangan mereka pas dari awal dulu. Jadi, mari kita lihat ini secara objektif dulu di sini. Kenaikan 1% ini memang terjadi, tapi kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah arah. Semua keputusan punya alasan, tapi tugas kita adalah mengawal biar kebijakan ini benar-benar adil untuk rakyat, buat kita semua teman-teman. Menurut kalian ya, apakah PDIP mau bertanggung jawab atas kebijakan ini? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Puan ingatkan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan memperburuk kondisi kelas menengah. Menurutnya sejumlah pakar berpendapat kebijakan itu membuat sektor kelas menengah akan semakin terhimpit perekonomiannya. Selain itu pedagang kecil pun akan merasakan dampaknya. Mbak Puan ngaco kadang-kadang. Gak mungkin lah masyarakat kelas menengah hingga pedagang terkena dampak kenaikan pajak. Gak mungkin masyarakat menderita karena pajak. Bukan gua yang ngomong Mbak Puan, tapi orang ini nih yang ngomong. Tahu kan orang ini siapa? Nih kata dia, tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus yang bilang seperti video awal tadi ya. Siapakah Deddy Sitorus? Ya, Deddy Sitorus adalah ketua DPP PDIP. Sekolah sama Mbak Puan. Sekolah ini lagi. Bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%. Tapi sedang membahas kelakuan PDIP. Di mana mereka adalah pelaku ya. Yang kini berakting, mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Mereka mendadak menjadi pihak yang menolak PPN 12%. Padahal ya, PDI itu terlibat dalam pembuatan, persetujuan dan pengesahan Undang-Undang 7 tahun 2021, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal terkait PPN menjadi 12%. Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak PPN 12%. Sikap dan tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Pajak naik 12%. Kleru bol dobol. Sing bener ki pajak naik menjadi 12%. Sing mamangi 11%. Kenaikannya 1%, tapi perhitungannya orang ngono. Mohon maaf nih masalah hitung-menghitung aja teko aku ya, teko sing pinter kana. Tapi kalian nek gawe narasiku aja seolah-olah naiknya 12%. Itu berarti 11 ditambah 12 menjadi 23. Orang ngono ku ya guys ya. Tapi menjadi ya menjadi 12%, orang naik 12%. Uteknya digawe lah we. Korone njaluk maju. Benenek pajak naik bodoh geger-geger nesu-nesu. Maafan. PPN naik 1% aja langsung digoreng seolah-olah tuh wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya naiknya 12%, jadi kesannya tuh di kepala tuh gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi, itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih. Bapak gue punya keputusan naikin 1%, itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Ya buat lu juga, buat kita ya. Bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi sangat mendukung kenaikan PPN 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Ini kita nggak usah menafik ya. Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya, barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip. Masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue nggak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga nggak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis
bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Indonesia. PPN naik 1% jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, nggak malu sama Bill. Nggak malu sama Bill. Ya, lucunya PDI Perjuangan ini, mereka yang ketok palu, lalu sekarang mereka pura-pura seperti orang yang sedang amnesia atau lupa ingatan. Berbicara tentang kenaikan pajak ini sebenarnya bukan baru sekarang ya. Ketika COVID kemarin kita ketahui pajak kita itu kan masih 10%. Dan saat dinaikkan menjadi 11%, tidak ada orang yang berkuar-kuar, tidak ada orang yang berdemo-demo, tidak ada yang protes di media sosial, tidak ada yang protes di media televisi. Kenapa? Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya. Karena ketika itu PDI Perjuangan bukan oposisi, ya, bukan partai oposisi, tetapi PDI Perjuangan adalah partai yang berkuasa di pemerintahan. Sehingga apapun itu pasti benar. Tapi ketika PDI Perjuangan sudah menjadi oposisi dan tidak berada di pemerintahan, mereka menunjukkan seolah-olah bahwa mereka ini adalah partai yang benar-benar membela wong cilik. Naik 11 menjadi 12, naiknya cuma 1%. Sama seperti dari 10 ke 11, naik juga 1. Jadi sama-sama naik 1%, tapi reaksinya berbeda-beda ya. Saat masih bersama pemerintah, tidak bereaksi. Tapi ketika sudah tidak bersama pemerintah, bereaksinya berlebihan. Seperti orang yang lupa ingatan. Ya memang begitulah. Ini apa ya? Saya sudah tidak bisa berkata apa lagi nih. Mungkin teman-teman yang punya komentar yang lebih bagus, silahkan komen ya. Terkait dengan PDI Perjuangan yang seolah-olah mereka menjadi partai wong cilik.